Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Wa qala aidan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ainu hakun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Al-hadis. Alhamdulillah atas kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan yang paling berharga, kenikmatan yang bisa mengantarkan seseorang selamat dunia, terutama selamat nanti di akhirat kelak, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya, dan mudah-mudahan sholawat beserta salam ini sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Sahabat dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang nikmat, ada nikmat setelah nikmat iman dan Islam, ada nikmat yang paling berharga yang bisa seseorang itu beribadah merasa nyaman, yaitu kenikmatan sehat. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur. Walaupun ketika kita sakit bukan tidak bisa kita beribadah. Cuman ketika kita diberikan sakit, mungkin dalam beribadahnya enggak maksimal. Maka dalam syariat Islam, sahabat, kita dianjurkan dan diharuskan untuk meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu diusahakan jangan sampai sakit. Nah, berhubungan dengan sakit, mungkin dalam sakit itu ada yang namanya sakit medis, yang mana banyak orang yang tahu. Ketika sakit medis itu bermacam-macam namanya. Ada yang namanya penyakit jantung, penyakit mah, penyakit kencing manis, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu yang namanya penyakit medis. Kenapa disebut penyakit medis? Karena penyakit yang bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Kalau penyakit jantung bisa dideteksi oleh ilmu dokter, dengan dokter spesialis jantung. Penyakit paru-paru dideteksi oleh dokter penyakit paru-paru, dan sebagainya. Tapi di hari ini banyak orang yang percaya dengan penyakit medis sampai mereka hati-hati untuk tidak sakit. Untuk tidak sakit jantung, tidak sakit kanker, tidak sakit mah, tidak sakit pilek, dan sakit yang lainnya. Tapi sahabat, kita harus ketahui ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit medis, daripada penyakit jantung, penyakit kanker. Walaupun itu juga berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Namanya adalah penyakit ain.
penyakit ain ini termasuk penyakit non-medis. Kenapa disebut penyakit non-medis? Karena penyakit ain ini tidak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Dokter spesialis apapun, dokter spesialis jantung, kanker, paru-paru, dan yang lainnya nggak bakal bisa ngedeteksi penyakit non-medis ini, yaitu penyakit ain. Padahal penyakit ain itu ada dan nyata. Dan penyakit ain ini informasi bukan lagi informasi dari dokter, tapi langsung informasi dari Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan penyakit ain, banyak yang perlu kita ketahui. Seperti apa penyakit ain? Ciri-cirinya seperti apa? Penyebabnya seperti apa? Sahabat dimanapun berada, sebelum saya menyampaikan tentang cirinya penyakit ain, penyebab penyakit ain, saya terlebih dahulu akan meyakinkan sahabat semuanya, dimanapun berada, meyakinkan dulu adanya penyakit ain. Jangan sampai saya menyampaikan tentang penyakit ain, ternyata banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang penyakit ain. Pada kesempatan ini, sahabat, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang adanya penyakit ain, dan harus kita yakin adanya penyakit ain. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam satu hadisnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Al-ainu hakun, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain." Yang artinya, ain itu benar-benar ada. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Bahwa sekali lagi, al-ainu hakun, bahwa ain itu ada, ain itu nyata. Andaikan, kata Rasulullah, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, sungguh ain yang akan bisa mendahulinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya 100% adanya penyakit ain. Harus yakin. Kalau kita masih tidak yakin dengan pernyataan Nabi tadi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah juga meyakinkan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang beriman, menjelaskan bahwa adanya penyakit ain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-51. Bagaimana kata Allah? Wa iyyakadul ladzina kafaru la yujlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan mendengarkan, dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran. Dan mereka berkata, sesungguhnya ia, yaitu Muhammad, benar-benar orang yang gila. Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-51. Kita harus yakin, sekali lagi harus yakin adanya penyakit ain. Karena kata Nabi Muhammad SAW yang pertama adanya penyakit ain. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, adanya penyakit ain. Malahan, ulama tafsir Al-Quran, yaitu diantaranya Imam Ibnu Katsir, menjelaskan atau menafsirkan ayat surat Al-Qalam ayat yang ke-51 tadi. Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud dari kata pandangan dalam ayat di atas, yaitu pandangan yang disertai dengan kekuatan ain. Jadi jelas bahwa dalil yang tadi, hujah yang tadi, hujah Nabi Muhammad SAW dan hujah dari Allah Subhanahu wa taala, adanya penyakit ain. Jadi kita sebagai orang yang beriman, sahabat, harus yakin seyakin-yakinnya, jangan kurang dari 100% adanya penyakit ain. Kalau emang sahabat
masih belum yakin adanya penyakit ain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kata Rasulullah, sebagian besar orang yang meninggal dari umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada mereka juga disebabkan oleh penyakit ain. Hadis riwayat Imam Al-Bajjar. Hadis ini disahihkan, salah satunya disahihkan oleh Imam Albani, bahwa adanya penyakit ain. Kalau sahabat masih belum yakin adanya penyakit ain, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada dua orang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang bernama Amir bin Robi'ah, yang kedua yang bernama Sahal bin Hanif. Mereka berdua, yaitu Amir bin Robi'ah dan Sahal bin Hanif, melakukan mandi bersama atau mandi bareng di suatu tempat. Tatkala Amir bin Robi'ah melihat badannya Sahal bin Hanif, tiba-tiba Sahal bin Hanif jatuh pingsan. Maka ketika Sahal bin Hanif jatuh pingsan, para sahabat yang lainnya ketika melihatnya maka merasa kaget. Ada apa? Apa yang terjadi? Sebagian sahabat memanggil atau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah datang di hadapan Sahal bin Hanif, maka Rasulullah meruqyahnya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yujibuhu falyad'u bil barakati fa innal aina hakun." Yang artinya, ketika salah satu di antara kalian kagum ketika melihat dirinya sendiri atau barang miliknya, atau saat melihat saudaranya, maka doakanlah dia dengan keberkahan, karena ain itu nyata. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan oleh Imam Al-Hakim. Bagaimana cara mendoakannya ketika ada orang yang terkena penyakit ain? Cara mendoakannya, tip dari Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, maka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Masya Allah la quwata illa billah Allahumma barik alaih, yang artinya inilah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tiada kekuatan selain dengan Allah, ya Allah berkahilah ia. Jadi jelas sahabat, bahwa dalil-dalil yang tadi yang saya sampaikan, adanya penyakit ain, dan penyakit ain itu benar-benar ada. Jangankan kepada kita semua, kepada para sahabat, kepada siapapun juga, ain itu bisa terjadi. Contohnya, seperti orang tua bisa mendatangkan penyakit ain bagi anaknya, itu bisa terjadi. Kalau orang tua melihat atau memandang anaknya dengan rasa takzub yang berlebihan, memuji anaknya yang paling ganteng sedunia, padahal ada yang lebih ganteng daripada anaknya, yang paling putih sedunia, tidak dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa pandangan orang tua terhadap anaknya mendatangkan penyakit ain terhadap anaknya. Sahabat yang saya hormati, dan mudah-mudahan seluruh sahabat dimanapun berada mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin adanya penyakit ain, maka kita akan bertanya, apa yang disebut dengan ain itu? Yang disebut ain itu yaitu mengambil dari asal mula kalimat ma'khudatun min ana yainu, yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Jadi yang disebut ain itu adalah sesuatu yang terkena dari mata. Ketika ada orang yang terkena penyakit ain yang dirasakan di perut, itu namanya bukan penyakit perut, tapi penyakit ain.
Kalau ada orang yang merasakan sakit kepala ketika diperiksa ke dokter tidak ada penyakitnya, semuanya negatif, maka itu juga termasuk penyakit ain walaupun yang dirasakan di kepala atau yang dirasakan di tangan. Itu juga penyakit ain. Kenapa sekali lagi disebut penyakit ain? Karena penyakit tersebut berasal dari pandangan seseorang. Bisa pandangan karena ta'zub, tidak dibarengi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling mencolok ketika dipandang dengan seseorang, dengan siapapun, dengan rasa iri dan dengki. Ini akan bisa mengakibatkan orang tersebut yang dipandangnya terkena penyakit ain dari pandangan orang-orang yang dengki atau merasa takzub. Malahan kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam salah satu kitab Fathul Bari Bisarihi Sahih al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa yang disebut ain itu adalah ain merupakan pandangan kekaguman seseorang, ketajuban seseorang disertai dengan rasa iri dan dengki dari seorang yang berniat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Jadi jangan kita sepelekan, jangan kita abaikan ketika ada seseorang yang melihat diri kita atau kita melihat kepada orang lain. Jangan disepelekan, ini bisa berbahaya kalau tidak didasari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh pandangan bisa mengakibatkan terjadinya penyakit ain. Malahan dalam salah satu pendapat ulama yang lain seperti Imam Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir mendefinisikan ain sebagai pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai disertai rasa kagum kepadanya, atau rasa dengki tanpa disertai dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam salah satu pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita terkena penyakit ain, yaitu dipandang dengan pandangan rasa kagum atau takzub seseorang namun tidak disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu keterangan dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Munawi Faid Al-Qadir, disebutkan wahia an-nadru ila say'in ala gillati wastihsanihi wal hasadi alaihi min ghairi dzikrillah. Ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya atau rasa dengki tanpa disertai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat, jelas adanya penyakit ain dan jadi jelas bahayanya penyakit ain seperti apa. Sahabat, mari kita simpulkan kajian kali ini tentang berhubungan dengan ain. Kesimpulannya ada dua macam penyakit ain. Yang pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk, yang mana di dalam hatinya terdapat rasa hasud atau dengki dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Yang kedua, pandangan kekaguman atau ketakzuban dari orang yang tidak sedang merasa dengki, tetapi kekaguman tersebut tidak disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab penyakit ain, perasaan dengki, perasaan kagum atau perasaan takzub yang berlebihan, perasaan sakit hati, perasaan yang terzolimi, pujian yang berlebihan, ini bisa mengakibatkan datangnya penyakit ain, sahabat. Oleh sebab itu, ketika kita sekali lagi terkena penyakit ain, maka Islam juga memberikan cara mengantisipasinya, cara untuk menghandlenya, bagaimana kita tidak terkena penyakit ain. Dan insya Allah, sahabat, di lain waktu dan kesempatan saya akan menyampaikan bagaimana cara mengantisipasi supaya kita tidak terkena penyakit ain atau pandangan kita tidak bisa menjadikan penyakit ain bagi orang lain. Dan pasti kita yakin ketika kita terkena penyakit ain ada solusi di dalam ajaran Islam. Tapi dalam kali ini mungkin penyampaian tentang penyakit ain
Cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada penyampaian yang salah, itu kebodohan saya sendiri. Tapi bila mana ada penyampaian yang benar, itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan penyampaian yang benar tentang masalah ain, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, wa umuman bagi seluruh sahabat dimanapun berada, baik itu laki-laki, perempuan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lebih yakin, seyakin-yakinnya adanya penyakit ain, apa yang telah disampaikan oleh baginda, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama, mesti sekali lagi kita harus yakin adanya penyakit ain. Mari kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diakhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.